Lo gagal, lo coba lagi, lo gagal, lo coba lagi, lo gagal, lo coba lagi. Ya, bayangin aja gue dari tahun 2000 sampai 2014, 14 tahun gitu kan, nyoba gagal. Oke, balik lagi bareng gua Phil. Jadi di channel ini channel udah kedua kita, Mas. Ya. Jadi gua bakal ngobrolin tentang duka-dukanya bisnis lah. Ya. Gue mau kenalin, di sebelah gue ini ada foundernya dari Westbike Messenger. Kita bergerak bareng kerjasama tahun yang lalu ya. Jadi awalnya itu juga memang gue mencoba mencari, dulu itu kan gue nggak ada pelayanan MD service. Jadi memang gue nggak buka, dan di situ juga website gue juga belum launch. Nah gue nyari yang tepat, ternyata nih oke banget sih. Akhirnya gue buka websitenya Haum, dibarengi dengan MD service memakai Westbike. Gue udah thank you banget nih Mas. Waktunya udah dikasih kesempatan. Gue sih cuman mau pengen bilang sih lu keren banget sih Mas. Ya maksud gue sangat apa namanya, sangat bener-bener bukan menilai bukan menilai, tapi lu keren sih Mas untuk menjalankan si Westbike MD service ini. Nah kalau gue kan kurang lebih gue udah tahu ya awalnya seperti apa, dan gue juga udah sempat ngobrol-ngobrol dulu waktu kita belum kerja sama. Nah ini kan untuk yang lainnya gue sih pengen lu coba untuk kenalin lagi nih apa itu Westbike Messenger, terus dari kapan, terus bagaimana, ya background lu lah, startnya tuh seperti apa. Palingan yang pertama itu Westbike Messenger ini apaan sih? Oke, Westbike Messenger Service ini adalah satu jasa pengantaran paket atau dokumen dengan moda transportasi sepeda. Berawal dari toko sepeda, gue punya toko sepeda 2010, lalu 2013 gue rubah bisnisnya dari toko sepeda menjadi jasa pengantaran ini bersama teman-teman komunitas Westbike yang selama 3 tahun selama toko itu berdiri. Gitu ya. Ya gue jalanin ini bisnis ini iseng-iseng sih Phil, tadinya iseng-iseng aja karena pada saat itu tren fix gearnya meredup, cuman anak-anak kemana ya, masa kita bubar gitu kan, coba deh kita jalanin yang sesuatu yang berbeda pada saat itu. Iseng-iseng berawal dari 2 rider, dari kebutuhan gue sendiri karena gue dulu masih kerja di kantor orang gitu ya, kebutuhan gue sendiri ngalir, wah kayaknya lucu juga nih kita bikin nih gitu, kita jalanin gitu ya, semi seriusin lah gitu lah, coba lebih diniatin lagi lah gue bilangnya. Ya udah, akhirnya pada saat itu gue punya sahabat Mas Duen, gue bersahabatan lama sama dia, cuman kita sempat kepisah karena pas itu dia married, gue juga married, kita lama deh nggak ketemu deh. Pas itu juga dia habis selesai S2-nya dia, lama nggak ketemu. Akhirnya gue ketemuan lagi, gue ajak ngobrol, dia pas itu ya nih gue juga kayaknya mau resign dari kantor gue. Gitu. Wah bareng nih kita nih, cuman ya jangan terlalu resign banget lah gitu kan, maksudnya kita udah persiapkan nih, emang sama-sama sih dari kita dulu anak kos bareng nih, berdua punya cita-cita yang sama gitu kan, pengen punya usaha sendiri gitu. Ya udah akhirnya bertahap deh proses. Akhirnya 2014 akhirnya benar-benar yang gue nyebur total di Westbike, dia juga nyebur total di Westbike. Kesininya makin serius. Kesininya makin serius. Dan akhirnya di 2016 gue badan hukumin, gue bikin PT-nya. Ya udah dari situ udah semakin serius deh. Kalau Westbike itu West Barat, berarti itu ada hubungannya dengan karena toko gue dulu di Jakarta Barat. Iya, betul. Yang di Palmerah. Betul. Jadi di sana juga ya? Sebenarnya rumah gue tuh perbatasan banget. Di toko kita dulu nih di jalan, nih Jakarta Barat, sininya Jakarta Selatan. Soalnya gitu perbatasan. Cuman ya tetap gue ambil yang baratnya. Berarti kan itu dari 2014 ya? Iya. Berarti sekarang itu 2013 lah. 2013. Dan itu berarti sampai saat ini rider ada sekitar banyak ya. Ada 100-an lebih ya. Ada 100-an ya? Coveragenya Jakarta? Gua ada di Jakarta, Bogor, Surabaya, Bandung, dan Medan. Oke, berarti tadi kan kenapanya karena memang lu dulu punya toko sepeda, biar tetap menjaga nih eksistensi teman-teman hobi ngumpul, jadi tercipta si Westbike. Gue sih ngelihat jasa pengiriman sepeda waktu zaman dulu ada film ya, Premium Rush. Gue ngeliat filmnya kayak seru banget, dan memang masih digunakan di sana kalau di New York ya untuk pengantaran. Bahkan makanan pun juga mereka juga nganterin juga, dokumen lah ya semuanya, dan itu juga masih jalan juga. Untuk pertama kali ini lu
gimana caranya untuk secara teknikalnya ya, maksudnya menginformasikan ke audiensnya, ke yang target lu, gimana caranya? Gua ada loh jasa ini. Itu karena kan dulu 2014 itu juga belum terlalu ini banget ya. Ya, itu salah satu tantangan juga sih pada saat kita jalanin si jasa kurir ini dengan sepeda ini ada lagi gitu ya. Kita bisa bilang kan kita menghadirkan kembali nih rohnya. Dulu sudah ada nih di PT Pos pakai sepeda gitu kan. Sempat ada ya? PT Pos dulu pakai sepeda ya kan, tahun 70-80-an kan pakai sepeda. Iya. Nah, ini kita menghidupkan kembali rohnya ini di tengah kemajuan yang udah canggih ini, orang pada pakai motor. Itu emang tantangan yang paling pertama. Tapi pada saat itu 2013 momennya pas banget gue sama ini boomingnya sosial media kayak Instagram. Facebook udah juga duluan, cuman Instagram sih lagi boomingnya pada saat itu. Nah, gue akhirnya banyak promosi di Instagram. Pada saat itu juga banyak anak-anak kreatif muda yang pada bikin usaha kecil-kecilan dari rumah gitu ya, apakah makanan gitu-gitu. Nah, akhirnya ketemu lah di situ. Terus ada temen juga yang punya bikin bisnis catering kecil-kecilan ya. Mulut ke mulut sih, mulut ke mulut kita perkenalkan, terus nyambung-nyambung, dan alhamdulillah customer experience tuh beda banget gitu ya. Begitu mereka terima, Mas pakai sepeda ya gitu ya, mereka wah keren gini terus, atau mungkin apalagi kalau yang ketemu yang penerima anak sepeda juga, itu mereka sangat antusias banget gitu untuk menerima. Kadang-kadang anak-anak tuh dia rider dari gue tuh diajak duduk ya sih Mas, dulu ngobrol, dikasih minum gitu kan. Ada positifnya seperti itu gitu. Jadi di saatnya pas banget tuh lagi sosial media itu, ya udah terus aja kita konsisten aja di situ, kita main tetap. Tapi waktu awal-awal banget itu lu sempet jadi bagian nganternya nggak waktu dulu awal banget? Pernah juga nganter, karena juga pernah suatu hari juga pernah ada yang kita lagi banyak dulu pegang catering, catering makanan ya, buat makan siang sih waktu itu, buat makan siang. Lagi kekurangan rider, ya bantuin juga lah, iseng anak-anak. Berarti start booming itu sekitar 2013, 14 lah, 2014. Gue inget banget kita pada saat itu masih head to head juga tuh sama Gojek. Itu Gojek, pertama kali ya? Gojek tuh 2014 Gojek ya? tuh 2010 sebenarnya. 2010? Gojek itu 2010, cuman mereka di web itu kalau nggak salah dari 2013 tuh udah ada tuh ini. Udah bareng sama Gojek lah. Cuman Gojek lu waktu itu masih web. Masih web based. By web. Kalau dulu lu berarti by apa? Gua masih by WhatsApp, masih lebih manual lagi. By WhatsApp. Atau by telepon call center kita. Jalan 2013-2014 itu ya udah masih sama tuh kita jalanin. Nah, begitu kehitnya banget tuh begitu mereka mengeluarkan aplikasi itu, cerita storyline lagi tuh di balik Westbike itu. Gitu. Pada saat itu yang benar-benar orderannya drop banget. Gitu. Pada saat awal itu ya? Iya. Sekitar 2014-an. 2015 ya? Gue inget banget itu 2015. Udah. Terus lu melihatnya gimana tuh? Ya, melihatnya kita ada satu keyakinan sih yang dimana kayak nggak mungkin dengan mereka pada saat itu lagi bombardir harga dengan 10.000 dengan 5.000 kan promonya gitu. Kita tahu mereka kan pakai cost, ada costnya bensin, ada maintenance motor, kayaknya nggak mungkin gitu dengan one trip yang jauh gitu. Kita tahu ini cuma strategi marketingnya mereka gitu ya. Dan tidak akan mungkin lama lah. Ya udah, coba bertahan. Kita lihat aja setahun ini napasnya seberapa panjang sih sampai setahun lebih gitu. Terus kita mau ngapain nih? Ya udah, kita jalanin orderan aja yang ada sekarang aja. Anak gimana? Balik lagi ke anak-anak, tanya. Karena gue jalanin ini, Phil, selalu gue sama Om Duen selalu mengedepankan kepentingan anak-anak, karena kita tahu anak-anak yang mereka apa ya, ujung tombak kita lah, ujung tombak kita itu yang selalu kita prioritasin buat anak-anak dulu, buat ini gimana, kepentingannya buat anak siapa, itu yang selalu kita tanamin dari awal. Hanya anak-anak gimana, ya akhirnya mereka ya tidak bisa dipungkiri ya mereka pada saat itu ya butuh karena pada saat itu lagi penghasilannya lagi lumayan, Will, lagi lumayan tuh 2013 2014 penghasilannya lebih lumayan lah. Gitu. Lebih banyak apa, dokumen ya, kantor-kantor makanan, ya? Dulu makanan. Makanan ya justru ya? Makanan justru, karena kita banyak kerjasama sama catering, makanan, minuman gitu. Lagi banyak ke situ. Jadi kita ceritain kita kondisinya seperti apa, kondisi sekarang ini. Ya udah, ya mau gimana Om? Ya udah ayo kita jalan terus. Jalan terus. Ya gue sih nggak mungkin kalau emang kalian mau cabut ya udah, karena mungkin punya kebutuhan sendiri apa gimana, mereka dapat kerjaan lagi ya udah. Ya ada beberapa yang seperti itu ya kita tidak bisa
menghindar lah ya, menghindari gitu ya. Udah dengan yang ada sekarang, dengan yang ada pada saat itu ya udah terus berjalan ya udah. Walaupun orderan drop nih nggak apa-apa jalan. Yang penting kita terus konsisten nih gitu loh. Tetap terus, ada servisnya, jalan menjaganya semuanya ya. Tinggal 10% lah Phil dulu orderan gue gitu. Jadi yang itu yang benar-benar cuman yang mereka emang punya misi yang sama sama kita gitu ya. Mereka tetap pengen go green, pengen tetap green gitu. Udah jalan aja ngalir tuh selama setahun jalan. Alhamdulillah, tapi perjalanan selama setahun itu kita dapat rezeki yang berbeda lagi buat anak-anak. Kita pada saat itu dikontrak sama Levi's, jadi dan ambassador Levi's Commuter pada saat itu lumayan dapat kontraknya, lumayan bisa ngidupin anak-anak lagi. Gitu itu 2000 berapa? 2015 bisa ngidupin anak-anak lagi, bisa ya bisa kita happy bareng lah, bikin event, terus bisa dapat setelan semua Levi's. Levi's kamu tuh lumayan mahal ya. Iya benar. Gitu. Lumayan dari atas sampai bawah gitu jalan. Terus 2016 ya kita masih diperpanjang lagi sama Levi's-nya. Pas 2016 benar mereka yang si ojek lainnya udah mulai narik balik lagi nih tarifnya pelan-pelan. Customer kita juga udah mulai balik lagi pelan-pelan gitu, karena Jakarta masyarakatnya masih price sensitif banget ya, masih yang termurah masih yang diambil gitu. Mereka nggak peduli itu ada dampaknya terhadap lingkungan apa, mereka nggak peduli, emang yang termurah diambil. Tapi sih menurut gue nih ya, yang saat ini nih yang promo berjalan ya, sebenarnya bisa dibilang murah, justru dulu flat rate kan sebenarnya Jakarta. Jadi pengiriman pembelian produk yang gue jalanin, kalau gue hitung cost-nya ya sebenarnya masih masuk, tapi ya memang karena kan saat ini itu gue mengandalkan yang pakai Westbike itu dari website gue, itu yang rada susahnya. Orang lebih mudah mungkin beli di platform marketplace yang lain. Itu sih yang rada sulitnya ya. Sebenarnya kalau Jakarta sih harusnya kalau memang itu bisa dari marketplace lebih ini lagi. Nanti kita bahas di terakhir itu. Nah, ini gue sempat ngebaca dan ngedenger juga. Lu sempat ada apa championship ngikut ya sekali di Aussie? Itu gimana? Ya itu ceritanya ya di 2015 itu salah satu berkah dalam keterpurukan ya itu tuh dapat kontrak dari Levi's, kita bisa berangkat ke kejuaraan dunia. Oh gitu. Kita bisa berangkat ke CMWC Cycle Messenger World Championship yang ke-25 Pak 1 di Melbourne. Itu kita bisa berangkat ke sana, ya menjadi sejarah juga, baru pertama kali dari tim Indonesia bisa berangkat ke kejuaraan dunia tersebut. Dan itu juga ngebuka mata gue sama teman-teman buat ngejalanin bisnis ini, bagaimana sih kultur budaya kurir sepeda ini di luar gitu. Itu yang benar-benar ngebuka mata gue banget. Dari situlah. Nah kalau lu lihat nih kan, lu udah lihat yang di luar, menurut lu ada kesamaan nggak? Gue nggak tahu ya, di sini lu berkekuatan adalah menggerakkan Eco Green. Nah di luar menurut lu tuh jalannya sama nggak? Apa mereka juga concern juga dengan mengurangi emisi karbon? Kalau sekarang kalau gue perhatiin di hanya beberapa di negara Eropa yang mulai ada mulai mengaitkan dengan green campaign yang seperti ini gitu loh. Soalnya kalau di sana mereka nggak ada skuter, Phil. Nggak ada motor skuter kecil, itu satu. Jadi emang benar-benar sepeda yang mereka manfaatkan gitu kan, karena motor buat mereka ya motor gede kan, nggak mungkin kurir naik motor gede di sana kan. Jadi pilihannya emang ya kalau nggak sepeda ya kalau nganter paket, kalau nggak naik sepeda ya naik mobil box, naik mobil box minivan. Mereka infrastrukturnya lebih bagus, mereka steril bagus. Jadi ketika mereka punya sepeda biasa, sepeda kargo, bahkan sepeda kargo yang pakai bagasi lagi di belakangnya, itu enak buat jalaninnya. Kalau di sini kan susah ya. Susah nyelip. Susah nyelip. Susah banget. Sepeda kargo masih bisa, cuman sepeda kargo yang ada bagasinya lagi di belakang, ada boxnya lagi di belakang, tuh kayak susah banget dijalanin di sini. Nah itu yang bedain, yang jadi kita sering sharing yang sama di Eropa sama di Amerika gitu. Dimana mereka karena di setiap CMWC itu ada business forum, satu hari itu ada business forum. Jadi ada kelas yang kita bisa sharing session lah. Apa sih lo ada produk apa lo mau perkenalkan segala macam. Nah kita sering berdiskusi di situ. Pada saat kita ditanya dan mereka sudah melihat, apalagi mereka udah pernah ke Jakarta waktu kemarin ya, kita sebagai tuan rumah, mereka udah pernah ke Jakarta. Emang kurir-kurir di
sepeda di Jakarta tuh orang gila semua menurut dia. Gitu, karena mereka nggak pernah merasakan traffic seperti ini gitu. Jadi emang sesuatu yang beda, dan mereka tahu kompetitornya kita tuh si ojek online. Si ojek online. Bingung ya. Jadi makanya mereka bilang, wah lo gila, lo emang bisa survive, lo gila, dia bilang. Terus ini kan berarti berangkat dari hobi nih. Iya. Sebenarnya nggak banyak orang punya kesempatan dari hobi bisa untuk menjalankan bisnisnya. Mungkin ada beberapa yang justru dia menemukan ide bisnis karena mentok. Nah, lu nih gimana rasanya? Lu bisa dari hobi, lu bisa build sesuatu, bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Ya. Rasanya tuh gimana sih, Mas? Gue nyobain semua Jenis usaha dari tahun 2000. Apa aja gue udah cobain, open top, nah ini. Tapi ya emang itu, balik lagi emang dari diri gue, emang dari zaman sekolah gue emang punya cita-cita gue pengen punya usaha sendiri. Itu yang apapun itu. Dari awal emang udah gue tanamin seperti itu, gue pengen punya usaha sendiri. Cuma pada saat itu kan gue bukan orang ada banget ya gitu ya, dan nggak punya modal, jadi emang otomatis saya harus kerja dulu sama orang. Nah sambil kerja sama orang pun juga nyoba bisnis segala macem gitu, nyoba bisnis ini itu nggak ada yang bisa jalan lah, nggak ada bisa ini gitu. Cuman intinya ya lo jangan menyerah lah gitu. Lo kalau lo gagal lo coba lagi, lo gagal lo coba lagi. Ya bayangin aja gue dari tahun 2000 sampai 14 tahun gitu kan, nyoba gagal. Nah karena lo sering gagal itu, yang sering gagal dan terus mencoba itu, lo nggak akan pernah pikirin gitu, lo nggak pernah pikirin apa ya, mengalir aja sih jatuhnya gitu. Akhirnya sampai sekarang pun akhirnya ya udah, akhirnya pada saat ini gue coba, ya oke ini back messenger gue coba tak. Dan sempat itu juga 2014. Sempat juga ada satu keputusan yang gue harus ngomong sama istri gue bilang 2014 ini kayaknya usaha ini bisa nih gue jalanin nih, maksudnya selama setahun itu kayaknya jalannya kok ada aja nih ya, jadi nih ada nih hokinya nih, gue bilang sini, gue minta izin sama istri gue kayak nggak kerja sama orang lagi ya, gue coba usaha sendiri. Ya udah kalau lo yakin emang lo bisa ini, dan dia juga tahu ceritanya, ya udah lo jalanin gitu. Cuman ada konsekuensinya, gue bilang gitu. Konsekuensinya ya kita, pengeluaran kita harus ada, akan kita tekan sedikit lah gitu, karena kan gue tidak ada income pasti selama sebulan dan per bulan ya kan. Ya udah jalan, karena kan selama setahun itu kan emang ada aja gitu, jalanin ya udah situ ngalir aja. Rezekinya ya rezekinya anak-anak juga ada aja tiba-tiba buat anak kuliah gue gitu ya. Sekarang ya gue fun aja sih. Bener ya. Jadi ya memang sesuatu yang memang kita yakinin ya. Harus tetap stick di situ. Nggak. Apalagi sekarang kan zaman serba mudah ya. Bener. Mungkin ada juga tuh yang pengen ngeliatnya instan, prosesnya cepat, terus pada saat dia gagal, kadang-kadang kan juga, udahlah gue langsung banting setir apa segala macam. Jadi memang harus, kalau memang pengen build sesuatu ya memang harus dari hati. Bener. Lu harus percaya dengan apa yang dijalanin. Terus minta restu istri ya. Iya. Kalau enggak daripada cekcok rumah tangga ya kan. Betul. Ya, penting banget mas. Terus gue balik ke Westbike. Menurut lu peran pemerintah saat ini tuh ngebantu nggak? Kalau kita bicara pemerintah, karena kan gue sempet ngeliat tuh beberapa postingan lu, itu lu lagi kerjasama dengan daerah mana ya? Itu himpunan ya? Karena kan yang lu bawa ini nih misinya bagi gue tuh yang tadi gue bilang di awal tuh keren dan besar juga dengan apa yang kita jalanin sekarang gitu. Kalau secara langsung sih belum. Gue belum terlalu rasakan gitu ya. Cuma lebih baik dari pada saat gue memulai 2013 itu. Gitu. Jadi lebih baiknya itu gue bilang sekarang gue banyak mendorong ke kebijakan-kebijakan untuk sarana dan prasarana dulu. Gitu. Jalur mungkin. Jalur sepeda. Sekarang lebih baik, Phil. Dulu jalur sepeda kan nggak ada. Satu. Kedua, parkir sepeda. Sekarang kan di Pemprov DKI sudah mengeluarkan kebijakan setiap gedung, nggak pemerintahan aja, semua setiap gedung harus punya parkir sepeda yang proper. Yang proper tuh biasanya yang dekat lobby lah gitu.
Itu udah semakin baik, udah ada buat tempat sarana mandinya juga sekarang beberapa gedung sudah ada. Itu dulu tuh yang kemarin-kemarin gue banyak dorong bantu teman-teman kita sama-sama gitu ya untuk pemerintah untuk mengadakan itu dulu nih sarana dulu, karena secara nggak langsung buat gue, buat si kurir sepeda itu bisa lebih cepat di jalan lebih cepat, lebih safety, terus di dalam gedung-gedung juga lebih cepat kurir-kurir gue gitu. Itu yang akhirnya gue dapat impactnya baru, tapi dari apa ya, dari pihak lain gitu. Contohnya begitu gue kerjasama sama JNE, yang awalnya JNE cuma pengen punya kurir, kerjasama sama Westbike ini sebagai branding doang, branding doangnya mereka lah gitu. Campaign mereka punya kurir yang ramah lingkungan. Tapi selama setahun berjalan, dievaluasi kontrak gue, ternyata kurir sepeda tuh lebih cepat untuk di gedung-gedung perkantoran. Kan itu balik lagi tuh, jadi kan nggak mesti ngambil karcis dulu. Bener, nggak bayar parkir kan dulu kan. Terus parkirnya langsung di lobi, jadi lebih cepat. Nah, itulah kemudahan itu ya. Kemudahan itu yang akhirnya gue dapatkan dari usaha gue yang kemarin gue bantu dorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Dan itu udah cukup menjawab lah ya. Iya, udah alhamdulillah. Gitu. Cuma kalau secara langsung dari pemerintah ini udah harusnya sih ya. Ya karena ya itu sih gue organik aja sih, ngalir aja sih. Ngalir aja gitu, karena bisnis gue ini rada susah, Phil. Kita tidak ada benchmarknya. Tidak ada perusahaan kurir sepeda di Indonesia, ya gue baru pertama nih perusahaan kurir sepeda baru Westbike doang. Jadi nggak ada yang gue kejar nih siapa, ya kan, nggak ada yang mesti gue samain atau gue contoh, gue nggak ada gitu. Jadi gue mengalir bebas aja selama ini gitu. Jadi berkreasi itu anak-anak ya gue lepas aja gitu untuk ngapain. Jadi kalau untuk ke pemerintahan ya udahlah, ntar aja kalau ketemu juga kita akan ini. Karena gue yakin kok BUMN juga sudah mulai concern yang sama hal ini ya. Hal go green. Iya. Tinggal waktu aja. Jadi pemerintah pasti dari pihak swasta pun juga harusnya kayak yang penyedia marketplace ya. Sekarang itu kita ada sekitar hampir 5 lebih lah ya ada di online marketplace. Pasti kan lu juga udah pernah mengajukan ya? Nah, sudah pernah ketemu. Sudah pernah ketemu. Nah, itu tuh kenapa memang masih belum di ini ya? Guanya masih terlalu kecil. Tapi gue udah sekarang sama Zalora udah. Udah ya. Jadi kalau pilihannya sekarang belanja di Zalora udah bisa. Nah, sekarang kalau ke marketplace yang besar gue masih third party-nya. Third party-nya. Gitu belum langsung ada pilihan gue di dalam marketplace yang terkait. Cuman kalau yang udah ada pilihannya di Zalora. Berarti dari load ridernya dari jadi gue ini ya mitranya, kurirnya mereka lah. Oke. Gitu. Belum ada yang benar-benar langsung bisa lo klik langsung di belum bisa. Oke. Harusnya nih habis ini nih kalau misalnya ini bisa langsung daftar jadi rider ya. Sebenarnya persyaratannya apa sih, Mas? Usia 18 tahun. Ya. Punya sepeda, punya smartphone, sama badan sehat aja. Gitu ya. Umur? 18 tahun. Umur apa, Mas? Minimal 18 tahun. Minimal, maksimal enggak? Selama dengkul kuat ya? Selama dengkul sama paru-paru gua. Lu masih sering goes nggak sih? Masih weekender saya masih goes ya. Karena kan misi yang lu bawa ini untuk menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon. Dari gue ya, dari sisi gue juga kita kan industrinya skincare. Memang kita tuh nggak berfokus ke eco-friendly, tapi memang gue pengen ada langkah kecil gue, apa yang bisa gue kontribusin. Setidaknya gue pengen ada langkah kecil nih yang pengen gua istilahnya pengen gua bawa lah. Tapi ternyata itu sebenarnya gua kan udah jalan nih sama Westbike untuk pengiriman same day service. Di luar itu kan ada pilihan-pilihan lain nih untuk kita support ngejagain lingkungan seperti recycle sampah. Tapi itu juga yang gue temuin sekarang itu ada cost di balik itu yang cukup besar. Ya cost besar lah untuk ngejalanin recycle. Dari situ, dari apa yang lu jalanin nih, lu ngerasa juga nggak sih untuk ngejaga lingkungan? Karena orang kan nggak
semua bisa ngelakuin ya. Ya, betul. Yang lu rasain tuh sama nggak, sulit juga nggak untuk ngejaga, terutama yang untuk yang lu jalanin waste bike ini kan, karena lu keuntungannya lu pakai sepeda ya, lu juga bisa mengurangi emisi karbon di jalan. Karena waktu 2020 ya, PSBB yang sempat pertama kali, yang bener-bener lockdown, nggak keluar, orang semua serba parno, tiba-tiba itu bisa keluar, lu keluar nih ke depan rumah, itu langit beda banget. Iya, benar. Sampai akhirnya kita benar-benar sampai foto kan ada keluar di mana-mana kan, langit itu bener-bener. Iya, benar. Tempat yang kita termasuk jadi angkanya sempat turun drastis lah. Dan langit tuh beda banget, birunya tuh biru beda. Ya untuk menjaga gitu ya memang butuh usaha yang lebih. Balik lagi sih sebenarnya di sini gue menghadirkan jasa ini ya emang tidak bisa memaksakan orang untuk selalu menggunakan jasa kita, tapi tidaknya gue menghadirkan pilihan yang dimana kalau orang yang membutuhkan jasa yang ramah lingkungan ini ada gitu loh. Karena jasa kurir, jasa pengantaran ini salah satu organ vital yang dimana orang-orang pada bikin produksi UMKM produksi home industry atau segala macam, jasa pengantarannya salah satu produk vitalnya lah gitu untuk mengantarkan pendistribusian tersebut. Ya kalau emang mereka sudah berpikir untuk ke depan, untuk 20 tahun, 10 tahun ke depan gitu, untuk mikirin buat anak cucu kita, dengan menyadari polusi yang udah semakin parah. Kemarin diam 1 bulan aja udah berasa banget kan? coba berpikir gitu. Dan gue juga di awalnya pun juga emang pernah gara-gara gue lagi di lampu merah, ya pasti tuh awal-awalnya gue bikin waste bike itu juga lagi nunggu di lampu merah. Gila Jakarta nih padat banget polusinya gitu, pada ini banget, sampai yang waktu dulu gue sepedaan tuh gue lo sepeda nggak pakai masker, nggak takut polusi gitu. Gue sih udah peduli setan gitu. Udah nggak peduli gitu, cuman udah pada seperti itu. Dan itu salah satu juga pada saat itu gila emang polusinya udah makin parah banget ya kayaknya. Itu yang salah satu trigger gue yang bikin ayo deh gue hadirin nih jasa ini. Pelan-pelan sih orang udah mulai kebentuk. Ya, palingan itu ya cukup ya. Sebenarnya gue pengen bahas lebih banyak lagi, terutama nih yang terkait eco green. Karena after nih, lu sering denger nggak? Cerita kan juga sering denger nih. Sekarang ini memang lagi corona nih. Tapi nanti itu berita yang lainnya yang gue dengar tuh sebenarnya musuh terbesarnya itu bukan bukan virusnya. Bukan virus, tapi climate change. Ya kan, climate change ini kan juga ya panjang lah nanti deh. Palingan itu ya konten sekarang. Jadi dari sisi bisnisnya Mas Hendy ini start memang dari 2000. Jadi apapun itu memang dia memang pengen berbisnis apapun itu ya, dan memang dan memang mengalir dari toko sepeda akhirnya menjadi jasa pengiriman kurir sepeda di 2013, sempat ngedrop 2014, tapi yang dipegang keyakinan tetap berjalan dan sampai 2015 naik lagi, dan buktinya sampai sekarang banyak mitra-mitra yang seperti JNE, terus Lazada dan yang lain-lainnya ya. Kemarin tuh juga sempat lihat tuh yang video JNE ya pakai nganter sepeda, terus sempat heboh. Kasian banget nih kurir sepeda, memang orang kurir sepeda. Iya. Itu di Bogor tuh, di Bogor ya. Di Bogor. Sip. Thank you Mas Hendy atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget nih udah disupport Haum. Pengantaran. Gue pertama kali yang bener ya, gue pertama kali industri skincare yang melek sedikit, ya langkah kecil gue mencoba untuk pengiriman jasa kurir sepeda ya. Thank you semuanya, bye.